Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat untuk dosen pembimbing yang pertama yaitu Dr. Widya Paramita SEMPA dan dosen pembimbing kedua Dr. Terelina Arvina Monoarfa SEMM. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan untuk saya menjelaskan sidang proposal ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan e-arsip dalam Penyimpanan Arsip Inaktif pada PT Utama Marga Waskita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem e-arsip dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip inaktif di perusahaan tersebut. Oke, yang pertama pendahuluan. Latar belakang penelitian. Pada sebuah organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, kegiatan pengarsipan sangatlah diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengelolaan arsip yang baik dan penyimpanan arsip yang teratur akan memastikan arsip bekerja secara efisien, menjadi sumber informasi yang akurat, serta mempermudah pelaksanaan aktivitas perusahaan. Sebaliknya, jika arsip tidak dikelola dengan manajemen yang baik, hal ini dapat menghambat proses kerja dan memperlambat pengambilan keputusan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kelancaran operasional perusahaan. Lalu, pengelolaan arsip yang tidak rapi dan tidak sistematis dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penumpukan arsip yang tidak terpakai, hilangnya dokumen penting, dan kesulitan dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap organisasi atau perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen arsip yang baik, agar arsip dapat dikelola dengan baik, mudah diakses saat dibutuhkan, dan mendukung kelancaran operasional serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efisien. Lalu di sini ada hasil dari prariset. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan survei prariset dengan menyebarkan kuesioner terkait manajemen arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. Lalu hasil yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah sistem penyimpanan arsip inaktif pada PT Utama Marga Waskita sudah berjalan efektif dan efisien? Diketahui bahwa 15% menyatakan sangat tidak setuju, 70% menyatakan tidak setuju, 10% menyatakan netral, dan 15% menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyimpanan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita belum berjalan efektif dan efisien, sehingga sistem penyimpanan arsip khususnya inaktif harus ditingkatkan agar lebih terorganisir dan mudah diakses. Lalu yang kedua, itu diketahui sebanyak 25% menyatakan sangat setuju dari pertanyaan apakah pengelolaan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita memerlukan perbaikan dalam hal pengelolaan ruang penyimpanan. Jawabannya ya 25% menyatakan sangat setuju, 70% menyatakan setuju, 5% menyatakan netral, dan ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita perlu perbaikan dalam hal pengelolaan ruang penyimpanan. Lalu yang ketiga juga, apakah pengarsipan digital harus lebih diutamakan dibandingkan pengarsipan manual atau konvensional? Maaf. Oke. Dari pertanyaan tersebut, survei menyatakan bahwa 10% itu sangat setuju, 65% menyatakan setuju, 15% menyatakan netral, dan 10% menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan banyak karyawan yang berpendapat bahwa pengarsipan digital memang harus lebih diutamakan dibandingkan pengarsipan manual atau konvensional. Oke, lalu di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama itu ada bagaimana penerapan e-arsip pada arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Yang kedua ada bagaimana hambatan penggunaan e-arsip dalam penyimpanan arsip pada PT Utama Marga Waskita.
Dan yang ketiga itu bagaimana efektivitas penggunaan e-arsip pada penyimpanan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Lalu di sini juga ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, menganalisis penerapan e-arsip pada arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Yang kedua ada menganalisis hambatan yang terjadi dalam penggunaan e-arsip pada penyimpanan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Dan yang ketiga itu menganalisis efektivitas penggunaan e-arsip dalam penyimpanan arsip inaktif di PT Utama Marga Waskita. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu ada yang secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti di masa yang mendatang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata, memperkuat, serta mengembangkan teori yang sudah ada, sehingga dapat memperkaya lagi pengetahuan terkait penyimpanan arsip digital dan menjadi literatur yang berguna untuk mendukung kebutuhan operasional di tempat kerja. Lalu ada yang manfaat secara praktis. Yang pertama itu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman, wawasan, dan pengalaman dalam melakukan studi khususnya mengenai penyimpanan arsip digital ini, serta bagaimana hal tersebut dapat mendukung kebutuhan operasional perusahaan yang ada di PT Utama Marga Waskita. Lalu yang kedua itu bagi Universitas Negeri Jakarta. Peneliti peneliti ini berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa program studi Diploma 4 Administrasi Perkantoran Digital di Universitas Negeri Jakarta yang ingin melakukan penelitian serupa. Lalu juga ada manfaat bagi perusahaan khususnya PT Utama Marga Waskita, yaitu diharapkan dapat memberikan saran dan masukan serta membantu perusahaan dalam menganalisis permasalahan yang ada terkait pengelolaan arsip di PT Utama Marga Waskita. Oke, next yang kedua ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini ada konsep yang diteliti, itu yang pertama ada pengertian arsip inaktif. Arsip ini merupakan kumpulan dokumen yang dihasilkan dari berbagai pekerjaan, tindakan, dan transaksi yang disimpan untuk mendukung kebutuhan tindakan lebih lanjut. Arsip juga berfungsi mencatat, menyimpan, dan mengelola seluruh surat. Pengelolaan arsip tidak hanya sekedar menyimpan dokumen, tetapi juga mencakup proses pencatatan dan pengolahan surat secara menyeluruh. Penyimpanan arsip juga dianggap baik apabila dokumen yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah, cepat, akurat saat dibutuhkan. Jadi dalam suatu perusahaan, arsip itu memiliki peran yang signifikan sekali sebagai sumber informasi dan pusat ingatan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan serta membuat keputusan. Untuk menyajikan informasi yang akurat dan lengkap, diperlukan prosedur yang terstruktur dan sistem pengelolaan arsip yang baik. Dengan proses pengelolaan yang efektif, berbagai jenis arsip, baik tekstual maupun non-tekstual, dapat diciptakan dan dikelola dengan optimal. Lalu yang kedua itu kita membahas tentang sistem manajemen arsip. Di eh, di sini kita membahas tentang manajemen kearsipan yang merupakan proses perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, dan kegiatan manajerial lainnya yang berfokus pada penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusunan arsip. Tujuan utamanya itu adalah mencapai pengelolaan dokumentasi yang terstruktur, sesuai dengan kebijakan dan transaksi yang relevan, serta mendukung operasi organisasi yang efektif, ekonomis, dan efisien. Jadi, manajemen arsip ini adalah rangkaian kegiatan yang mencakup semua unsur yang terlibat dalam proses pengurusan arsip. Hal ini melibatkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan terhadap arsip atau sumber daya yang digunakan. Lalu yang ketiga, ini kita membahas tentang pengelolaan arsip. Di sini, uh, pengelolaan arsip itu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, pengendalian, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pemindahan, hingga pemusnahan arsip. Pekerjaan ini mencakup seluruh siklus hidup dokumen,
dari awal penciptaan hingga akhirnya dihentikan atau dimusnahkan. Agar tugas kearsipan ini berfungsi dengan baik, diperlukan pengelolaan dan sistem kearsipan yang efektif, yang mencakup pemeliharaan arsip dari penciptaan hingga pemusnahan, demi kelancaran pekerjaan administrasi. Jika arsip tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks bagi suatu lembaga. Sebagai sumber informasi, arsip memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat mendukung terciptanya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas bagi perusahaan tersebut. Lalu yang keempat juga kita membahas tentang penyimpanan arsip ya. Di penyimpanan arsip ini, eh, penyimpanan arsip itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi yang bisa membantu menjaga keamanan dokumen dari resiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Dengan penyimpanan arsip yang terorganisir, dokumen juga akan lebih terjaga keutuhannya, terutama untuk dokumen yang bersifat penting yang harus disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Di sini kita membagi menjadi tiga jenis arsip. Yang pertama itu ada sistem penyimpanan arsip konvensional, yaitu masih menggunakan media fisik seperti kertas, folder, rak penyimpanan, dan lemari arsip untuk menyimpan dokumen. Jadi sistem ini masih banyak digunakan oleh berbagai organisasi atau perusahaan. Ya, kelebihannya itu dokumennya dapat diakses langsung secara fisik tanpa memerlukan perangkat teknologi. Namun kelemahannya itu resiko kerusakannya akibat usia dokumen, kebakaran, atau banjir, serta kebutuhan ruang penyimpanan yang memang harus besar. Yang kedua itu ada sistem penyimpanan elektronik. Sistem ini tuh memanfaatkan teknologi elektronik seperti server, cloud storage, dan database untuk menyimpan dokumen. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dan akses dokumen secara cepat dan efisien. Kelebihannya itu dokumen dapat diakses langsung secara fisik tanpa memerlukan perangkat teknologi. Namun, oh ya benar. Yang ketiga itu ada sistem penyimpanan hybrid. Nah, sistem penyimpanan hybrid ini dia tuh menggabungkan penyimpanan fisik elektronik, yaitu dengan kombinasi sistem yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dokumen sekaligus meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta memberikan solusi yang seimbang bagi organisasi yang sedang bertransisi dari sistem manual ke sistem digital. Lalu juga penyimpanan arsip ini digunakan untuk pengelolaan dokumen. Terdapat 5 macam sistemnya, yaitu sistem abjad yang pertama. Sistem ini menggunakan urutan huruf abjad dari A sampai Z sebagai dasar penataan berkas. Lalu yang kedua itu ada sistem masalah atau subject filling system. Sistem ini itu diorganis dokumen itu diorganisasikan berdasarkan masalah atau topik tertentu. Yang ketiga itu ada sistem nomor atau numerical filling system, yaitu sistem ini mengelompokkan dokumen berdasarkan nomor urut tertentu yang mewakili kategori atau permasalahan tertentu. Lalu juga yang keempat ada sistem tanggal atau chronological filling system, yaitu dokumen ini berdasarkan urutan tanggal, bulan, atau tahun. Dan yang terakhir ada sistem wilayah atau geographical filling system, yaitu sistem ini mengatur dokumen berdasarkan letak geografisnya, seperti kota, provinsi, atau negara. Lalu kita juga membahas yang kelima, yaitu arsip digital. Arsip digital ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan, itu arsip yang merekam baik analog maupun digital yang dihasilkan atau disimpan dalam format elektronik. Digitalisasi arsip merupakan proses yang mengubah dokumen fisik menjadi data. Arsip ini dinilai lebih unggul dibandingkan arsip fisik karena lebih tahan terhadap resiko kerusakan atau kehancuran, sekaligus memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan aksesibilitas. Oke, di sini ada telakah pustaka terdahulu yang gunanya untuk saya meneliti dan melihat uh, ten- tentang jurnal-jurnal yang ada uh, sebelumnya. Saya mengambil contoh di sini ada dua jurnal, yaitu satu mengambil jurnal nasional dan yang kedua itu ada jurnal internasional. Yang pertama itu ada judul penelitian Sistem Informasi Arsip Berbasis Web. Studi kasus PT Heliora Powerindo Cabang Sorong. Penulisnya itu adalah Tisani Nialina dan uh,
Mateus Supriyanto Rumetna, Fritz Gerrit, John Rupilile, Anissa Nurul Sucianingsih Paliosa, Muhammad Zulkarnain Sirajuddin, yang diterbitkan tahun-tahun 2020 dengan jurnal Jendela Ilmu. Metode ini menggunakan wawancara observasi dan studi pustaka. Metode R&D, yakni Research and Information Collecting, Planning, Develop, Preliminary from of Product, Preliminary Field Testing, Main Product Revision, Main Field Testing. Dengan kesimpulan hasil penelitiannya yaitu, sistem informasi e-arsip berbasis web ini dapat membantu meringankan pekerjaan serta staf meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencari dokumen yang diperlukan dalam waktu yang cepat. Selain itu, sistem ini juga membantu proses penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, sehingga nantinya dalam proses pencarian data dan informasi arsip menjadi lebih mudah, lebih akurat, dan lebih efisien. Dengan demikian, sistem yang dirancang menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PT Haleora Powerindo Cabang Sorong, yaitu mempermudah pengolahan arsip dan mempercepat proses pencarian dokumen yang relevan. Lalu yang kedua itu ada judul penelitian The Utilization of Electronic Archive as a Support for Study Employee Performance at the Custom and Excise Office Tip Semarang Custom, yang ditulis oleh Tanti Kornia Dewi, Justiana RT Pravitasmara Dewi, yang diterbitkan tahun 2021 dengan jurnal International Journal of Social Science and Business. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung oleh wawancara. Dan penelitian ini menggunakan 3 tahap analisis data, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Dari kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah manfaat arsip elektronik sebagai penunjang efektivitas kinerja pegawai di kantor Bea Cukai tipe A Semarang antara lain yaitu memudahkan para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat, seperti mampu menyelesaikan lebih dari 1 dokumen per hari, penyimpanan dokumen yang lebih aman, serta efisiensi waktu dalam pengelolaan dan pencarian dokumen. Oke, lalu kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan oleh si peneliti ini adalah berlokasi di PT Utama Marga Waskita. PT Utama Marga Waskita ini adalah anak perusahaan dari PT Utama Karya yang bekerja sebagai BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Dan alamat perusahaan ini adalah di Komplek Bina Marga, Jalan Bina Marga nomor 2, RT 1, RW 5, Cipayung, Jakarta Timur. Dan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama ada observasi, yaitu di bulan September 2024. Lalu ada pengajuan judul penelitian juga yang di bulan September 2024. Ada penyebaran kuesioner prariset di bulan Oktober 2024. Ada pengumpulan data dan wawancara di bulan Oktober 2024. Ada penyusunan proposal di bulan Oktober 2024 sampai bulan Januari tahun 2025. Lalu ada analisis data dari bulan Desember 2024 dan sampai Januari tahun 2025. Lalu ada penyusunan hasil penelitian yaitu ada di bulan Februari tahun 2025. Lalu di sini ada desain penelitian yaitu uh, metode penelitian uh, kualitatif deskriptif. Desain penelitian yang dipakai peneliti yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ini menekankan pemahaman terhadap isu kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata dan alamiah. Analisis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan atau teori yang relevan dari penelitian terdahulu yang tersedia dalam buku, jurnal nasional, atau jurnal internasional. Lalu di sini juga ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada data primer. Data primer itu meliputi wawancara. Wawancara ini si peneliti ini menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dalam bentuk pernyataan lisan terkait suatu objek yang akan diteliti.
Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada saat menemukan permasalahan yang akan diliti dan ketika peneliti ingin mengetahui lebih dalam dari responden. Lalu yang kedua ada observasi. Di observasi ini eh, peneliti menyelidiki dan menggali secara mendalam suatu fenomena, suatu kejadian atau konteks yang terkait dengan objek penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data ya, di mana peneliti itu terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku, aktivitas, serta kegiatan individu atau kelompok di lokasi penelitian. Lalu juga ada dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan sumber-sumber tertulis atau rekaman yang memperoleh informasi. Dokumentasi ini menjadi pelengkap yang sangat penting bagi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen ini memberikan informasi dalam bentuk nyata seperti gambar, tulisan, atau rekaman yang dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Lalu juga di sini ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber lain yang sudah ada. Contohnya studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggali literatur dan sumber tertulis seperti buku, jurnal penelitian sebelumnya, artikel, serta sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lalu di sini juga ada sumber data dan sampel penelitian. Tadi yang sudah dijelaskan, sumber data primer itu seperti meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data sekunder yaitu meliputi buku, jurnal, penelitian sebelumnya, artikel, serta sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lalu juga di sini ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari 20 responden karyawan di PT Utama Marga Waskita dan juga salah satu informan kunci atau keinforman dalam penelitian ini yang mempertimbangkan bahwa informan ini merupakan salah satu karyawan yang sudah cukup berpengalaman sehingga mengetahui secara detail tentang penerapan e-arsip dalam penyimpanan arsip inaktif pada PT Utama Marga Waskita. Lalu di sini ada teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, ini adalah triangulasi. Triangulasi ini menjadi penting untuk memastikan keilmuan dan validitas data yang dikumpulkan. Triangulasi ini adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi dan membandingkan informasi dengan menggunakan berbagai metode, sumber, atau perspektif. Metode triangulasi ini digunakan untuk memperkuat validitas data dengan menggabungkan beberapa teknik seperti wawancara dengan pengguna, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Jadi tujuannya itu memastikan keakuratan informasi yang diperlukan dan untuk memverifikasi kesesuaian data yang mendukung penelitian ini. Jadi selain itu teknik triangulasi ini digunakan dengan mengumpulkan data seperti yang tadi saya jelaskan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini adalah sebuah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan suatu masalah. Proses pengumpulan data ini melalui 4 tahap. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah teknik penting dalam penelitian yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk mencari data selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada reduksi data. Jadi setelah data diperoleh dari lapangan, kita melakukan analisis data melalui proses reduksi data, yaitu merupakan tahap penting yang melibatkan penyederhanaan dan pengelompokan data dengan cara menghilangkan elemen-elemen yang tidak diperlukan. Tujuan dari reduksi data adalah mengorganisir data sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang signifikan dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Jadi karena jumlah datanya itu besar dan kompleksitas itu besar, jadi tahap ini itu penting agar dapat dikelola dengan baik dan menyortirnya, memilah-milah data menjadi lebih efisien.
Yang ketiga itu ada penyajian data. Jadi setelah tahap reduksi data, kita langkah selanjutnya itu penyajian data, yaitu bertujuan untuk agar data yang telah dianalisis tadi dapat dipahami dengan jelas dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian penelitian yang diinginkan. Penyajian data yang baik harus dilakukan dengan cara yang sederhana dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca laporan penelitian. Dan yang keempat itu ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi langkah terakhir ini adalah ya penarikan kesimpulan. Jadi kita tuh memperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, namun tetap dapat berubah apabila tidak ada bukti yang kuat atau mendukung yang ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh data tambahan yang ditemukan, maka kesimpulan ini dapat diperkuat dan lebih mendekati kesimpulan akhir penelitian. Selain itu, untuk memastikan keabsahan kesimpulan, dapat dilakukan verifikasi dengan cara meninjau kembali catatan-catatan yang telah dibuat selama di lapangan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang telah diambil itu benar-benar didasarkan pada data yang valid dan relevan. Dengan melakukan verifikasi ini, peneliti dapat memperoleh penegasan yang lebih kuat dan lebih meyakinkan terkait dengan kesimpulan penelitian, serta memberikan dasar yang lebih kokoh untuk rekomendasi atau temuan peneliti lebih lanjut. Oke, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Eh, Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak, Ibu dosen, dan semua yang telah hadir.